Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita berdua di sini di mana? Di Urban Paradox, Mas. Fenomena dari sisi yang berbeda. Wow, balik lagi nemani urbaners yang lagi pengangguran, yang lagi nganggur di rumah, Atau yang lagi makan, yang lagi makan teman gitu. Waduh, Bahaya tuh, Kak. Jangan, guys. Hari ini kita kembali lagi membawakan berita-berita seminggu belakangan ini ya, yang lagi ramai diperbincangkan di sosial media, di tongkrongan. Berita pertama ada apa dia? Ya, berita pertama ada kronologi pesawat ATR 500 hilang kontak hingga ditemukan jatuh di Maros. Nah, ini kemarin ya, Sabtu kemarin itu ada pesawat ATR 42500 yang hilang kontak dan akhirnya ditemukan di Kabupaten Maros, di Sulawesi Selatan. Nah, ini pesawat ini disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk keperluan surveillance di wilayah perairan Indonesia. Pesawat ini juga terdiri dari 10 orang ya, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari Kementerian KP. Ini penjelasan dari Dudi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rapat Komisi 5 DPR kemarin. Waduh, ya alhamdulillah akhirnya. Tapi ada korban jiwa nggak dia? Ada korban jiwa. Ada beberapa yang ditemukan, itu sudah ada dari laki-laki dan perempuan. Jadi awalnya tuh belum teridentifikasi dan akhirnya baru-baru ini beberapa hari kebelakang tuh teridentifikasi ada laki-laki dan perempuan, tapi belum semua, Kak. Jadi kayak baru beberapa. Jadi masih diharapkan masih ada korban yang selamat gitu. Karena terakhir infonya juga ada kabar beredar bahwa jam-jamnya pilotnya itu ada kayak kelihatan ya berjalan berapa kilometer gitu, Pak. Ya kita doakan lah yang terbaik buat evakuasi pesawat ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban jiwa kemarin yang ketemukan tetap kuat, tetap berdoa. Kita butuh doa teman-teman semua ya. Betul, karena kan ini belum semua ditemukan ya. Jadi besar harapan kita masih ada teman-teman kita yang selamat. Selamat, betul. Ini komen-komennya juga itu ada. Ya, ada yang bilang nih di komen kalau posisinya udah ditemuin, sisanya nunggu evakuasi mengingat jalur yang terjal plus cuaca yang kurang bersahabat. Doain aja tim dan relawan diberi kekuatan. Tuh, karena memang beberapa hari terakhir Indonesia juga cuacanya lagi tidak baik-baik saja ya, maksudnya. Ada hujan badai, terus beberapa bencana juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ya, kita doakanlah semoga tim evakuasi relawan juga diberikan kekuatan sehingga mereka juga menjalankannya tanpa harus menerima resiko yang lebih tinggi lagi. Berarti sampai detik ini korban puing-puing pesawat lainnya belum ditemukan ya. Wah, kasihan. Turut berduka ya buat teman keluarga, sahabat, kerabat yang ditinggalkan oleh korban jiwa, dan untuk korban yang masih belum ditemukan semoga bisa ditemukan dalam keadaan yang selamat ya, Pak. Harapannya semoga tetap selamat, masih utuh lah. Selanjutnya itu berita kedua ada apa tuh? Ini berita Gen Z. Kedua ini cukup panas nih. Ada harga emas Antam tembus 3 juta per gram. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Tuh, jadi menurut pengamat pasar keuangan Ibrahim Asuaidi menilai tren kenaikan harga emas dunia masih berpotensi berlangsung cukup panjang. Waduh, jadi ini akan berkemungkinan berlanjut lagi nih kenaikannya, nggak stuck di 3 juta. Oke, bahkan ia memperkirakan momentum penguatan ini bisa bertahan hingga 2028. Karena memang seiring dinamika global ya yang masih saat ini juga banyak ketidakpastian. Kalau lagi rame di Amerika Serikat sana, terus di Greenland yang memang jadi berdampak besar lah terhadap ekonomi global, terutama melalui geopolitik dan perang dagang. Nah, faktor geopolitik ini juga kata Ibrahim menjadi pendorong utama mulai dari konflik Rusia Ukraina kemarin yang sudah beberapa tahun ini masih terus jalan, ketegangan Uni Eropa sama Amerika Serikat hingga isu Greenland yang memicu
friksi NATO turut menciptakan gejolak pasar yang membuat emas terus diburu di dalam negeri. Pelemahan rupiah juga ikut menggerek harga emas domestik ya. Nah itu jadi pengaruhnya besar banget khususnya di Indonesia karena benar, apalagi rupiah kita jadi ikut makin lemah. Iya, rupiah kita ini cukup lemah ya, bisa dibilang cukup lemah. Terus nih Ibrahim juga menyampaikan dan memberi catatan bagi masyarakat yang ingin masuk ke emas di tengah harga tinggi ini untuk bisa lebih disortir gitu ya, pelan-pelan, jangan langsung beli banyak karena kita nggak akan tahu ke depannya akan seperti apa. Alston juga mengingatkan harga emas saat ini sangat volatil. Meski peluang beli masih terbuka, investasi emas bukan untuk jangka pendek. Betul. Ya jangan, wah ini emas lagi naik ini buat trader Gen Z ini. Aku beli. Nanti bakal naik. Nah, tuh Ibrahim juga mengingatkan tadi ya untuk membelinya secara bertahap, lebih difilter lagi. Iya, karena kebetulan kan emas ini juga sesuatu yang bisa dibilang investasi, tapi bukan untuk jangka pendek, bukan untuk tahun depan atau 2 tahun lagi, tapi untuk beberapa tahun yang akan datang. Iya, kalau buat tabungan nikah boleh ya kan. Sekarang kan umur sudah 38. Waduh, mau nikah kapan? Terus nih komenannya nih ada yang bilang nih. Apa tuh? Kayak mana nih mau nikah? Iya ya, emas mahal buat memang mahal. Sudah ada calonnya. Mahal banget, kapan turunnya nih harga emas? Aduh. Ini ada juga yang senang tuh, kayak senang amat udah nabung emas dari 2012. Ini sekarang dia lagi menuai hasil investasinya. Kalau emasnya udah sampai nisab, jangan lupa zakat ya. Wah, rumah zakat. Iya, diingatkan sama rumah zakat guys. Betul, karena memang kewajiban seorang muslim. Laki-laki perempuan itu memang harus berzakat. 2,5% harta kita kan memang milik orang lain yang membutuhkan. Betul. Jangan beli emas. Emas Jawa kan. Tuh, nyesel nggak jajan emas dari SD. Iya, siapa sudah nyesel ya? Iya. Sekarang ya. Kalau dicicil lumayan ya sekarang. Bahkan dulu emas masih harga berapa ya? Masih harga ratusan, ada 700, 1000, 800. Wah, sekarang sudah 3 juta, itu berkali-kali lipat. Bisa kebeli HP loh. Terus nih ada juga yang komen katanya ini berita bagus buat yang punya emas dan berita menyedihkan buat yang belum punya. Betul. Dia punya cadangan emas enggak? Punya tabungan emas enggak? Kalau emas antamnya enggak ada perhiasan aja ya. Waduh, kalau perhiasan kan masih sesuai. Iya, ini jadi pengingat juga buat kita kalau kita punya uang lebih jangan lupa investasikan. Terus mau beli segram, 2 gram, 3 gram, 4 gram. Kayak kakak-kakak tadi yang udah nabung dari 2012. Wah sekarang udah gede banget. Cewek lagi ya? Iya. Wah sekarang cowok-cowok meliriknya. Hati-hati Kak, hati-hati Kak. Kalau ada tiba-tiba DM, pinjam dong 100 jangan. Hati-hati itu. Janggal itu orang-orang yang janggal. Selanjutnya berita selanjutnya nih ada apa dia? Menkes sebut 28 juta penduduk Indonesia punya masalah kejiwaan. Waduh. Apakah Anda salah satunya? Waduh. Atau kita berdua salah satunya? Nih, perkiraan ini tuh merujuk pada rasio gangguan kejiwaan global yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut dia, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, maka secara minimal terdapat 28 juta orang yang berpotensi mengalami gangguan jiwa. Waduh. Nih. Namun Budi juga menyebutkan hasil screening kesehatan jiwa melalui program CKG masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Dia menilai temuan tersebut baru menggambarkan sebagian kecil aja dari kondisi sebenarnya di masyarakat. Bahkan berdasarkan data hasil pemeriksaan CKG kemarin, Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026, sekitar 27 juta lebih penduduk telah mengalami pemeriksaan kesehatan jiwa. Hasilnya menunjukkan bahwa gejala depresi, kecemasan pada kelompok anak sekolah dan remaja jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Parah zaman sekarang sudah stres. Apa sih pressure-nya? Apa tuh? Kalian kurang bisa ngopi tiap hari apa nih? Janganlah, kalian tuh masih muda, happy sekolah happy, ketemu teman gitu kan, ketemu kelas, masih SD, ketemu kelas,
Tuh, Kementerian Kesehatan kini telah menyusun tata laksana pelayanan kesehatan jiwa baik untuk pasien yang membutuhkan pengobatan maupun layanan psikologi. Tapi aku memang butuh juga sih layanan psikologi. Sebelum beneran Betul, jadi gila sebelumnya divonis jadi gangguan jiwa. Tuh, buat teman-teman yang lain tuh bisa langsung jangan merasa dirimu kuat. Wah, aku kuat, aku nggak butuh. Jangan juga diagnosis diri sendiri ya kayak Betul, jangan langsung Kalau datang ke ahlinya merasa tuh. tidak baik-baik saja, ya datang ke ahlinya. Tapi kan Genji ini sering banyak tuh berita viral Genji curhat ke ChatGPT. Waduh, iya tuh benar tuh. Jangan itu kan. Kurang efisien, itu bisa salah kaprah Iya, nih. ChatGPT. Kamu kayaknya harus lompat dari gedung. Waduh. Jangan diikutin, jangan. Tuh, lebih nggak sih? Jadi lebih daripada 28 juta jiwa ya. Tapi menurut saya lebih dong. Harusnya lebih sih ya. Harusnya lebih sih. Tapi Indonesia kayaknya aku yakin kurang dari 28 juta karena orang-orangnya itu kan ceria. Apapun dibawa ketawa ya. Ketawa, iya, tapi di rumah udah tahu. Nih ada juga komen nih, itu yang ke data, kayaknya yang nggak ke data satu negara. Waduh, banyak banget satu negara. Apa pejabat-pejabat kita juga harus dites ya? Iya sih Kak, soalnya kalau waras kan nggak akan. Waduh. Nggak akan. Kan banyak yang gagal jadi pejabat kan. Iya, mungkin depresi, sedih gitu kan. Jangan. Ya itu. Panji Pragiwaksono. nasib jadi WNI kah ini? Halo para ODGJ nih katanya. Hai, halo juga. Berita selanjutnya ini ada nama ilmuwan asal Indonesia diabadikan sebagai nama asteroid. Asteroid ini apa ya, benda angkasa kan ya? Iya. Nama seorang Romo sekaligus ilmuwan asal Indonesia kini resmi tercatat di luar angkasa. International Astronomical Union (IAU), otoritas global yang mengatur penamaan benda langit, menetapkan nama Bayu Risanto sebagai nama resmi sebuah asteroid di tata surya. Asteroid itu juga tercatat dengan nomor 752403 Bayu Risanto dan berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ada di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah situ asteroid dengan nama orang Indonesia. Proses ini bukan formalitas karena setiap nama yang disetujui melewati evaluasi ketat dan hanya diberikan kepada individu yang dianggap memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Bayu Risanto juga merujuk pada Romo Christophorus Bayu Risanto SJ, seorang imam Katolik dari Serikat Yesuit yang juga berkiprah sebagai ilmuwan. Ia dikenal aktif dalam bidang meteorologi dan ilmu atmosfer dengan fokus pada pemodelan cuaca dan sistem atmosfer tropis. Wah, bangga ya, maksudnya ada Indonesia kembali menjadi pusat perhatian di mata dunia. Bahkan bisa jadi nama asteroid bisa pakai nama orang Indonesia kan. Benar, dan yang bikin kagumnya lagi karena Romo ini nggak hanya memperdalam ilmu agama tapi juga ilmu pengetahuan umum kayak gitu. Jadi kayak keren banget gitu ya, bisa dua hal berjalan sekaligus, beriringan. Keren sekali. Namanya cukup estetik juga, Bayu Risanto. Coba namanya. Aduh. Namanya gitu aneh ya nanti. Oh, jangan disebut ya. Nanti tolong editor di gitu. di pip ya. Jangan diadu nanti ya, diserang sama di cut itu tadi kan. Nah, di komen-komennya ada nggak ada komen-komennya? Ya bangga lah ya Indonesia kembali. Iya, diharapkan bisa lebih banyak lagi ya Kak ya. Ya ilmuwan-ilmuwan Indonesia, orang-orang pintar Indonesia, ini coba loh, dunia aja menganggap Indonesia itu menjadi salah satu
yang terbaik lah. Benar tuh. Jadi kalau bisa nih sebenarnya orang-orang Indonesia tuh banyak yang pintar ya Kak, cukup banyak juga ilmuannya. Cuman mungkin banyak juga yang kurang tersalurkan. Betul. Jadi juga jadi perhatian khusus buat kita, khususnya masyarakat tuh buat mensupport gitu. Iya. Jadi nggak hanya tahu waktu udah naik, tapi juga mensupport dari bawah. Gimana aja sih perjalanan ilmuwan ini? Betul. Nggak kayak itu. Waduh. Selanjutnya ada Internet IndiHome dan Telkomsel resmi telah pulih. Telah pulih setelah sempat down kemarin ya se-Indonesia selama. Wah, itu sakit kepala. Kemarin ngerasainnya downnya hampir 3 jam, gangguan pada layanan data Telkom terdeteksi mulai terjadi pada hari kemarin ya atau hari ini? Kemarin. Pada siang hari jam 11:03 siang gitu, waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya, kemarin kita juga jam 12 sempat ngedown ini teman-teman. Kemarin programmer juga wah jaringan gangguan ya kerjanya jadinya. Terus nih tim teknis Telkom langsung melakukan upaya pemulihan setelah mendeteksi gangguan tersebut. Terus Telkomsel memastikan kualitas layanan data baik seluler maupun fixed broadband telah kembali normal secara nasional. Jadi ini kemarin gangguan itu se-Indonesia Raya. Indonesia ya. Bukan karena kalian belum bayar IndiHome, bukan karena diputus juga, bukan nih. 3 jam menjadi makhluk purba. Waduh, nggak bisa scroll ya, nggak bisa tetep layar. Off 3 jam jadi jago main offline di Noran. Waduh, yang biasanya di Google itu ya. Di Google yang nggak ada jaringan tuh kan. Terus nih, ya boleh dikasih tepuk tangan, recovery mereka udah nggak seburuk dulu. Nah itu benar tuh, karena kemarin tuh mungkin karena banyaknya yang komplain juga, jadi sebelum ada sebagian orang yang komplain dan sadar, mereka tuh langsung konfirmasi. Ada yang melalui SMS, email, semacamnya lah. Tuh, kalau mereka ada gangguan dalam beberapa waktu ke depan. Ya. Tapi nggak apa sih, kasih coba dalam seminggu lah Indonesia tanpa internet itu gimana ya? Kayaknya rame lagi sih di lapangan main main kelereng, main belakang. Jangan dong, nggak bahaya itu. Jadi orang-orang ngumpul di jalan ngobrol. Tapi nanti sih banyak yang sedih juga sih, karena nggak bisa menghubungi yang di luar rumah. Waduh, nggak boleh. Jangan. Harus setia ya teman-teman. Berita selanjutnya ada apa tadi ya? Ya, ada Honda rilis logo baru usai 25 tahun. Waduh, terus nih memasuki era mobil listrik dan hybrid. Jadi itu salah satu alasan kenapa Honda merilis logo baru. Sebenarnya logonya ini nggak jauh beda ya teman-teman, tetap H, cuman H-nya lebih estetik ya kalau bahasa orang zaman sekarang nih. Ini yang mana? Yang lama yang mana Kak? Di sini apa di sini? Nanti ditunjukin editor. Yang lama ini baru. Yang lama yang baru. Mampus editor mampus. Yang menjadi Honda Motor Co juga sudah memperkenalkan ya desain terbarunya HH yang akan menjadi simbol terbaru untuk bisnis mobil Honda. Logo H sendiri sudah digunakan sejak 1963 sebagai identitas kendaraan Honda dan terus mengalami pembaruan mengikuti perkembangan zaman. Logo H ini juga baru-baru ini akan mulai digunakan pada kendaraan listrik generasi berikutnya seperti model hybrid elektrik HEV generasi terbaru yang direncanakan meluncur pasar mulai 2027. Waduh, kakak beli nggak nih? Baru banget nih, logonya baru. Bakal berbeda banget tuh sama Honda di jalan ya nanti. Amin. Semoga harganya nggak lebih dari 100 juta ya. Waduh, karena baru launching logo baru ya gitu lah. Logonya aja, beli logonya. Tuh. Apa dari Honda jadi Honda. Jadi karena logonya tuh emang agak unik bentuknya ya. Mungkin orang bisa salah kaprah tuh. Bahkan ada yang bilang ini kayak restoran Padang katanya. Coba bisa kita searching langsung nih. Gimana sih logo barunya nih? Editor dikasih lihat swing gitu nih. Katanya kayak rumah makan Padang. Ya, tapi pasti ada makna lah di balik itu. Iya benar.
desain grafisnya juga pas. Wah. Ya semoga Honda makin melenting lah di dunia perotomotifan Indonesia. Betul. Karena memang Honda sampai saat ini juga jadi salah satu pilihan favorit masyarakat lah. Benar. Maupun baik roda 2, roda 3 ataupun otomotif yang lainnya. Roda 3, Roda 2, roda 4, roda 2, roda 4, roda 3 apa Jay? Bentor. Kayak restoran Padang. Ya semoga restoran Padang kan jadi favorit masyarakat. Semoga Honda juga selalu jadi favorit. Kok kita promosiin Honda ya? Honda. Lirik dong. Atau yang itu Astra Honda juga boleh. Nih logo-logo sekarang makin simpel tapi juga makin aneh ya. Ya tergantung perspektif lah orang-orang ngeliatnya gimana. Dan ada yang bilang juga dan makin mahal. Emang makin kelihatan klasik gitu sih karena makin terlihat simpel jadi makin terlihat mahalnya. Iya. Nunggu nanti Honda cuma gini aja logo. Makin mahal sudah. Selanjutnya itu apa nih? dia? Yang terakhir ini ada Indonesia resmi jadi negara dengan coffee shop terbanyak di dunia. Kelas. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia sekitar 461.991 lokasi coffee shop berdasarkan data Point of Interest atau POI Global per November 2025. Nah itu November, gimana Januari nih? Ada yang grand opening lagi. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia, mengungguli Cina nih yang berada di posisi kedua dengan lebih dari 190.000 Jauh. Amerika Serikat juga 145.600 titik lokasi saja. Wah, Indonesia sampai 400. Iya jauh banget ini. Gapnya jauh banget. Nih, data ini mencakup berbagai jenis tempat ngopi ya, mulai dari warung kopi tradisional yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Oh, itu juga ke sampai kedai kopi Aceh yang buka 24 jam hingga coffee shop modern dengan konsep yang estetik dan instagramable. Nih, kita juga jelasin beberapa alasannya nih Kak. Ada apa nih? Apa itu? Nih ada yang pertama karena budaya nongkrong sebagai kunci utama. Nih jadi budaya nongkrong yang khas di Indonesia, di mana kedai kopi ini berfungsi sebagai ruang ketiga atau third place antara rumah dan tempat kerja. Bahkan orang-orang dulu kalau pengen ketemu atau kan komunitas-komunitas itu atau orang-orang pengen ketemu ngomongnya apa nih? Kopi darat. Waduh, gitu ya. Kopdar. Ayo kita kopdar. Kopi darat. Wah itu membuktikan bahwa Indonesia dengan kopi itu sudah gini. Sudah bersahabat banget, besti banget, saudara ya. Tapi ya maklum lah ya sampai 400 itu orang-orang Indonesia memang bangun tidur aja. Mana kopiku? Padahal belum makan tuh ya, masih kosong. Gimana nggak asam lambung loh nih. Di Indonesia coffee shop itu telah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar tempat minum kopi. Kafe telah berubah fungsi menjadi ruang sosial untuk nongkrong, diskusi, kerja tuh bahkan. Nugas, rapat, sampai sekedar buat foto-foto cantik. Kayak kita sekarang kan syutingnya lagi di coffee shop. Iya benar. Apa namanya coffee shopnya? Spill dong. Angka coffee. Ini ada Instagramnya juga. Alamatnya di sini nanti editor. Mampus editor cari. Nah terus alasan kedua nih, dominasi Asia dalam industri kopi global. Jadi 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia itu berasal dari kawasan Asia. Nah kebetulan Indonesia ini yang paling unggul. Terus alasan yang ketiga itu banyak kedai. Ini tapi fun fact yang unik ya Kak. Banyak kedai tapi konsumsi kopi kita tuh kebetulan masih rendah. Jadi tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia itu justru relatif lebih rendah dibanding dengan negara lain. Rata-rata tuh cuma 0,24 cangkir per hari. Jadi menempatkan Indonesia di posisi ke-57 di dunia. Tapi coffee shopnya terbanyak. Unik juga ya. Jadi ini kebanyakan minum apa nih di coffee shop? Minum matcha? Minum apa? Oh iya betul ya karena. Jangan pesan ice leci.
Lemon tea. Gayanya aja ke coffee shop, lambungnya nggak kuat sebenarnya. Nggak kuat. Espresso gitu kayaknya kan kaget jantungnya, kaget. Iya. Terus yang terakhirnya ada karena dampak ekonomi yang luas. Jadi pertumbuhan coffee shop yang masif menciptakan dampak ekonomi di sepanjang rantai industri kopi, mulai dari barista, roaster, pemasok peralatan hingga petani kopi di berbagai daerah. Komen-komen Nih, bahkan ada yang komen juga nih, salah satu petaninya papaku. Semangat Keren. buat petani-petani kopi di sana yang terus menghasilkan kopi-kopi terbaik Indonesia lah. Wah, dia ngopi juga nggak? Kopi juga walaupun nggak yang kafeinnya tinggi ya. Kalau kuat banget, waduh, nggak kuat Dia perut. kopinya segini, susunya segini. Iya bener lagi. Nah, tuh, bisnis tergacor di Indonesia, pertama kopi shop, kedua Waduh. tapi kalau kopi shop bisa jadi reseller MBG ya Pak? Waduh, request coffee shop apa kakak nih? Aka Kopi dong. Agak kopi. Langsung. Agak kopi. Nih Gen Z be like, nggak ngopi nggak hidup. Waduh. Tapi bahkan fun fact-nya juga kemarin ada informasi bahwa industri alkohol itu lagi anjlok nih gara-gara Gen Z yang sekarang tuh lebih menikmati ngopi, minum matcha daripada menikmati alkohol. Nah, itu jadi salah satu ya banyak plus minus lah ya. Iya. Akhirnya generasi kita generasi sober, sadar gitu. Beralih nih ya. Beralih, yang dulu hebatnya harus Sekarang ngopi. Bos. Apa itu minum itu? Nggak level ya. Sorry. Tapi kalau ada mau? Waduh nggak dulu. Nikah dulu apa mapan dulu? Ngopi dulu deh. Aduh, karena uangnya buat nikah belum cukup ya kayak karena kan tadi harga emas naik, melonjak. Tuh ya yang sudah mikirin, wah nanti aku nikah mahar. Tadi ya ini kita balik ke maharnya 10 gram kayaknya cocok. Wah 30 juta. Kopi aja dah dulu 30.000. 30.000 betul. 30.000 dapat kopi. Dapat 2 lagi kopi krim. Iya. Tapi ngopinya di Aka Kopi. Iya benar. Kopi petrol sih tadi Honda. Oke, itu tadi berita-beritanya ya dia ya. Wih, berita-berita yang ceria, tidak ada ya ada ganjing yang gimana. Meskipun ada salah satu berita duka ya, kita berdoa yang terbaik gitu. Semoga berita minggu depan lebih banyak berita menyenangkannya ya. Iya betul, gitu. Karena memang pejabat-pejabat kita lagi tidak menyenangkan buat masyarakat. Kenapa tuh? Lagi pasif nih. Jadi belum ada membuat banyak. Waduh, itulah pokoknya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tetap tungguin kami lah ya. Betul. Kalau ada topik yang menurut kalian unik buat dibahas atau harus kita bahas lebih dalam lagi boleh. Langsung ke Instagram kita Di Instagram kita juga ada konten-konten baru, boleh disaksikan. Betul, yang akan update setiap Senin dan Rabu ya. Betul. Senin dan Rabu. Oke, Adia sampai di sini dulu. Pamit dulu dong buat teman-temannya. Jangan lupa Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman semua dan subscribe yang paling penting biar setiap kita upload langsung masuk notifikasinya tuh. Wih, kayak YouTuber banget ya, YouTuber. Subscribe kalian membangunkan motivasi kalian. Oke semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.